Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata yang saya dengar dan saya langsung mendapat cerita ini dari pelaku pembunuhan pembakar. Kita sebut namanya CA, asal Pacitan. Jadi saya akan melanjutkan kisah perjalanan atau kisah di hidupnya yang dialami oleh narapidana ya, kasus pembunuhan pembakaran kekasihnya ya. Jadi ceritanya begini, di tahun 2010 CA ini datang ke rumah saya diantar 2 orang wanita ya waktu itu, dan juga disambut oleh kedua orang tua saya dan juga keluarga saya. Kenapa kok tiba-tiba CA itu datang ke rumah saya? Karena CA ini kenal adik saya waktu merantau di Jakarta. Jadi padahal waktu itu perkenalannya cuma singkat, ketemu di jalan itu, terus kemudian minta alamat, terus kemudian pengen saling mengunjungi ya waktu itu di Jakarta, kemudian datang ke Ponorogo ke rumah adik saya, atau tempatnya ke rumah saya ya waktu itu di tahun 2010 ingat saya. Jadi datang ke rumah saya itu diantar 2 orang cewek ya, pakai hijab 2 ceweknya. Kalau sekitaran waktu itu umur 17 atau 18 tahun ya, saya juga lupa ingat karena kejadiannya cukup lama banget ya, di tahun 2010 seingat saya. Terus kemudian setelah basa-basi kemudian 2 cewek itu pergi pamit pulang, dan CA ini pengen lebaran di rumah saya ya, dengan alasan karena ada perseteruan dengan orang tuanya gitu ya. Kita namanya orang bertamu seperti itu, pengen numpang istirahat, numpang tidur, kita sekeluarga tidak bisa menolak waktu itu. Akhirnya dipersilahkan ya. Jadi Mas CA waktu itu juga membantu di rumah saya, cari rumput dan lain-lainnya. Itu di akhir puasa ya, waktu itu datangnya Mas CA ini ke rumah saya itu di bulan puasa. Terus CA ini sempat lebaran di rumah saya ya. CA ini sempat lebaran di rumah saya sampai 4 hari ya. Jadi ikut para sinoman Karang Taruna itu barak, atau istilahnya kalau waktu lebaran itu istilahnya silaturahmi keliling kampung bersama-sama. Jadi CA ini ikut sinoman di tempat saya ya, seperti biasa ya, juga sudah akrab dengan anak-anak muda di tempat kampung saya. Dan saya itu tidak tahu loh kalau CA itu habis membakar pacarnya. Taunya itu bertahun-tahun kemudian. Saya benar-benar tidak tahu ya, karena dia tidak menunjukkan gelagat atau orang panik atau orang gelisah, santai-santai aja, slow gitu, pokoknya rileks wajahnya. Kalau cerita juga santai bersama teman-teman di kampung saya itu ya. Terus singkat cerita, setelah hari keempat lebaran itu CA pamit mau pergi merantau ya, tapi dalam keadaan tidak punya ongkos di situ ya. Kemudian kita sekeluarga memberikan ongkos secukupnya ya, pokoknya tidak banyak, untuk sekedar untuk bekal di jalan. Katanya mau merantau ke Sumatera. Kemudian sama adik saya diantar ke terminal, ke pemberhentian bis di Ponorogo. Tahu-tahu di tahun berikutnya ya, itu sudah melompat-lompat tahun, sekitar 4 tahun atau 3 tahun kemudian ya, saya mendengar CA ini di penjara di Madiun. Nah, saya kaget. Ini juga dapat info dari temennya adik saya, bahwa cerita kalau si CA ini yang dulu pernah kerja di Jakarta itu sekarang di penjara di Madiun. Lah kok bisa ya? Katanya membakar pacarnya di Slaung ya, membakar pacarnya di Slaung gitu. Saya kaget.
Kemudian waktu itu saya bingung ya, waktu itu karena gimana ya, ekonomi lagi sulit, mau menjenguk juga belum punya ongkos mau ke Madiun ya, ceritanya seperti itu. Terus kemudian di minggu berikutnya saya sudah cukup uang, akhirnya saya bersama adik saya menjenguk CA ini di Madiun ya. Terus kemudian dia bercerita kronologi waktu dia melarikan diri sampai ditangkap polisi itu. Terus kemudian bercerita bahwa dia itu membunuh pacarnya ya, membunuh pacarnya karena cemburu atau ada masalah lain ya. Pokoknya dia banyak sekali cerita masalahnya apa, tapi saya lupa ingat. Jadi kalau yang lupa saya tidak akan menceritakan di sini ya. Jadi dia itu membunuh pacarnya, itu dibawa ke perbukitan, kemudian dipukul, setelah pingsan kemudian dibakar ya. Jadi seingat saya ceritanya itu sebelum melakukan pembakaran terhadap pacarnya itu, di hari sebelumnya dia sudah menyiapkan bensin di bukit tersebut ya. Jadi saya tidak akan membahas kasus pembunuhan dengan pacarnya ini begitu dalam ya. Jadi sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya mendoakan kedua almarhum semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Mas CA ini juga sudah meninggal dunia. Sekarang sudah meninggal dunia. Jadi saya mengajak saudara CA dan keluarga almarhum si perempuan, kita doakan sama-sama semoga kedua orang ini diampuni dosa-dosanya, diterima di sisinya, amin ya. Jadi saya akan melanjutkan ceritanya. Jadi kenapa Mas CA ini sampai melakukan gitu? Mas CA ini orangnya bandel, nakal, sampai melakukan pembunuhan itu. Dia juga pernah bercerita, pernah mencuri, dan juga pernah menjambret, dan juga pernah, pokoknya kejahatan-kejahatan banyak yang pernah dia lakukan ya. Pokoknya kejahatannya apa, dia pernah cuma cerita kalau saya itu orangnya sudah bejat, masa sudah banyak melakukan kejahatan seperti itu. Terus kenapa Mas kok sampai begitu? Apa ndak pengen tobat atau berhenti menjadi manusia normal seutuhnya seperti kita? Dia bercerita karena dari kecil, mohon maaf kalau saya menceritakan ini kisah keluh kesah yang dialami almarhum CA ya. Almarhum CA bercerita kepada saya waktu di penjara maupun setelah keluar penjara ya. Jadi dia berkeluh kesah karena ada pertengkaran atau tidak kecocokan dengan kedua orang tuanya. Mohon maaf sebelumnya ya, katanya Mas CA ini bener apa enggak? Ini yang dikatakan CA ya. CA katanya kedua orang tuanya itu sudah bercerai. Jadi CA ini bercerita bahwa saya itu kurang didikan atau gimana, atau memang saya itu nakal atau susah diatur, memang begitu katanya. Memang dia itu anaknya susah dinasehati. Saya menasehati waktu di penjara itu ya, maupun sudah ketemu, sudah bebas, itu memang agak susah, keras. Jadi keras, brutal, susah pokoknya dinasehatinya. Saya akan melanjutkan waktu dia bercerita bahwa dari rumah saya itu dia ikut truk ya, truk ke Sumatera, berangkatnya kalau tidak salah itu dari Surabaya menuju ke daerah Lampung Sumatera. Dia ikut truk membawa barang itu ya. Sesampainya di Sumatera dia terlunta-lunta. Jadi dia dihantui, pokoknya dihantui, teringat terus.
dan dia tidak bisa tidur karena selalu mimpi buruk ya, bertemu dengan almarhum yang dibakar di Slaung itu ya. Jadi dia dihantui pacarnya, dia tidak tenang, dan ini juga konten ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua ya. Jadi dia itu ketakutan. Terus di beberapa bulan kemudian dia kembali ke Pulau Jawa karena tidak tenang ya, seperti orang kena ilmu pelet. Pokoknya pengen kembali ke Jawa, pokoknya sudah tidak bisa dipertahankan diri, niatnya pengen kembali ke Jawa, maunya dia itu pengen kerja di Jawa ya. Jadi pulangnya ke Jawa itu juga tidak punya ongkos, dia gelandang dulu di Lampung cari nunutan atau nyari tumpangan. Dia sempat mencari makan di tempat-tempat sampah, juga sempat ngamen, dan juga sempat minta-minta ngemis, itu intinya. Akhirnya dia kembali ke Jawa, dapat tumpangan sampai ke Surabaya. Sampainya di Surabaya, dia ditangkap polisi, dikejar polisi, seingat saya, kalau salah mohon maaf, mungkin kalau cerita ini polisi yang tahu ya. Ini ceritanya Mas A di dekat pasar apa lupa namanya. Dia didor polisi terus kemudian ketangkap ya. Didor dulu baru ketangkap. Setelah itu dia dibawa, kalau tidak salah ceritanya, kalau tidak salah ya, mungkin semoga teman-temannya ada yang mengenali cerita ini, dia dibawa ke penjara Porong Sidoarjo kalau tidak salah ya. Setelah di Porong Sidoarjo dia membuat masalah di sana ya, seperti itu ceritanya. Kemudian dipindah ke penjara Madiun, dan akhirnya saya sampai bertemu di penjara Madiun, dan dia bisa menceritakan kisah-kisah hidupnya. Jadi dari usia 18 tahun ke atas itu dia hidupnya gimana ya, merasa tidak adil, merasa hidupnya kurang, atau merasa tidak gimana ya, kok tidak puas dengan hidupnya ya. Dia pengen hidup mewah seperti orang-orang lain atau seperti itu, pokoknya dalam hidupnya dia itu tidak tenang. Jadi akhirnya dikuasai oleh ambisi-ambisi untuk menjadi orang yang sukses dengan jalan pintas ya, seperti itu intinya. Dia itu akhirnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal, akhirnya brutal, emosian, dan seperti itu ya. Pokoknya kalau ceritanya sebenarnya panjang banget ya. Jadi saya juga minta maaf kepada kedua keluarga almarhum atas cerita ini, tapi tujuan cerita ini yang keluh kesah yang dialami ZA kepada saya, bahwa hidupnya di rumah itu katanya tidak tenang, seperti itunya tidak tenang. Jadi apa sebabnya saya juga tidak tahu ya, apa sebabnya dia hidupnya tidak tenang ya, atau karena masalah keluarga atau apa, saya tidak tahu ya. Terus kemudian singkat cerita, setelah di penjara Madiun itu sudah bebas ya. Terus kemudian terakhir ketemu saya di tahun 2017 ya. Waktu itu saya tidak sengaja, waktu itu di tahun 2017 saya itu kan lagi santai di alun-alun Ponorogo ya. Biasanya itu dulu sering ya, kalau pulang kerja, saya pulang dari Jawa Tengah, pulang belanja untuk kebutuhan online itu, saya itu nongkrongnya di Paseban alun-alun Ponorogo. Jadi saya di situ ketemu ZA, saya kaget. Dia bawa motor, memakai pakaian driver ojek online di Ponorogo ya. Terus kemudian saya basa-basi tanya. Di situ dia juga berkeluh kesah kalau hidupnya belum tenang karena masih teringat
masa lalu, teringat kejadian apa yang dilakukan dulu-dulu ya. Jadi intinya di tahun 2017 itu saya menasihati si A ini ya, supaya menjadi orang lebih baik dan bisa untuk melanjutkan hidup, berumah tangga atau menikah, punya anak, punya istri. Saya menasihati begitu ya. Terus kemudian dia itu seperti masih memberontak. Kalau saya ini Mas ya, kalau mati sekarang saya juga siap. Saya pasrah apa yang terjadi terhadap hidup saya, katanya. Terus kemudian setelah itu kita ngopi. Setelah ngopi saya pergi ya, saya sudah tukeran nomor HP sama dia. Terus saya telepon waktu itu, kalau ndak mau tobat berarti bukan sahabat saya bilang gitu ya. Sebenarnya awal ceritanya itu teman adik saya, kemudian menjadi akrab sama saya ya, menjadi akrab sama saya. Tapi dia itu seperti menyembunyikan sesuatu yang orang lain itu tidak tahu. Jadi saya tanya, sebenarnya ada beban masalah apa, saya tanya itu. Dia tidak mau menjawab dan tidak mau mengaku sampai di akhir hayatnya ya. Jadi sebenarnya dia itu seperti memendam masalah yang begitu berat banget. Walaupun dia sudah bebas, sudah kerja normal seperti orang pada umumnya, jadi driver ojek online, tapi dia merasa belum tenang hidupnya karena dihantui masa lalu itu ya. Ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua ya, buat anak-anak muda itu ya. Ini penting banget. Ini kisah nyata, bener-bener kisah nyata yang pernah ada di dunia nyata, bukan di dunia mistis ya. Biasanya saya membuat konten di dunia mistis, dan sebenarnya walaupun di dunia mistis sebenarnya itu kisah yang pernah dialami narasumber, tapi di dalam gaib. Tapi ini benar-benar kisah nyata ya. Jadi kemudian setelah berbulan-bulan tidak ketemu, akhirnya saya mendengar bahwa si CA ini di kosan di Ponorogo karena dianiaya orang ya, dianiaya orang. Akhirnya dikeroyok beberapa orang itu di kosan di salah satu kos di Ponorogo. Saya juga tidak tahu tempatnya di mana ya. Itu akhirnya meninggal dunia ya. Jadi untuk poin pentingnya itu ya, poinnya itu dia waktu itu dia juga belum cerita bahwa dia juga belum pernah minta maaf kepada orang-orang seperti keluarga besarnya. Intinya saya tunjukkan kepada keluarga besarnya. Dia itu ketika ketemu di alun-alun, dia bercerita bahwa dia punya salah terhadap keluarga besarnya, seperti itu ya. Jadi kalau keluarga besarnya menonton video ini, mohon dikirimkan doa ya. Ini pesan penting dari Mas A ya. Semoga Mas A ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga korban si wanita yang di Bukit Putuk di Selaung kalau tidak salah itu ya. Semoga diampuni dosa-dosanya dan keluarganya diberi ketabahan dan selalu dilimpahkan rezekinya, dan semoga kedua almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.